Setelah Nitan dibawa oleh Nanam secara diam-diam saat mati lampu, mereka pun akhirnya berbicara berdua. Nanam dengan percaya dirinya berkata kepada Nitan bahwa Nitan sekarang mengejarnya juga. Akan tetapi di sana Nitan mengelak dan mengatakan jangan terlalu percaya diri. Nitan pun mengatakan kepada Nanam bahwa dia ingin menemuinya karena ingin meminta bantuan kepada Nanam dan mengajak kerjasama. Nitan mengatakan kepada Nanam bahwa dia sedang mencari pacar, akan tetapi pacar di sini adalah pacar sewaan untuk bekerja sama dengannya menghadap kepada keluarga Nitan. Untuk meyakinkan kepada neneknya bahwa Nitan memang mempunyai tunangan. Namun sepertinya setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nitan, Nanan tidak ingin bekerja sama. Singkat cerita, Nitan pun diajak oleh ibunya untuk bertemu dengan ayahnya. Ayahnya pun mempertanyakan kepada Nitan mana calon suaminya. Nitan mengatakan bahwa calon suaminya sedang bekerja, akan tetapi ayahnya merasa curiga bahwa itu tidak benar. Di sana malah terjadi perdebatan antara ibunya Nitan dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan kepada ibunya bahwa anaknya malah belajar berbohong. Selain itu, ayahnya Nitan pun mengatakan kepada Nitan, pantas saja Nitan ditinggalkan oleh tunangannya yang dulu. Ketika mereka sedang berdebat, datanglah Nanam sambil memanggil sayang kepada Nitan. Nitan pun agak terkejut melihatnya dikarenakan Nanam sebelumnya menolak kerjasama diajak untuk berpura-pura menjadi pacar Nitan. Namun tak disangka di sana Nanam sendiri mengatakan kepada ayah Nitan bahwa dia adalah pacarnya Nitan. Mendengar hal tersebut, Nitan pun ingin bersin, akan tetapi dia menahannya. Kalau sampai Nitan bersin, kebohongannya pun akan terbongkar. Tanpa disangka, kebohongan dan kepura-puraan itu pun harus berlanjut dikarenakan ayah Nitan menginginkan mereka untuk segera bertunangan dan tinggal bersama. Apa boleh buat, mereka harus melakukannya. Setelah ayah Nitan pergi meninggalkan mereka, Nitan pun di sana mulai panik apa yang harus dia lakukan. Nanam pun berkata kepada Nitan, dia tinggal menjalankannya saja, sudah terlanjur ini adalah keinginan ayahnya. Nanam juga mengatakan kepada Nitan setelah meyakinkan ayahnya, sekarang giliran mereka untuk meyakinkan nenek dan keluarga Nitan bahwa memang mereka adalah pasangan yang sebenarnya. Dengan begitu, akhirnya Nanam pun menerima kerjasama antara Nitan dengan dirinya. Untuk menjalankan rencananya, mereka pun pergi bersama ke rumahnya Nanam. Di sana mereka akan tinggal bersama berpura-pura menjadi pasangan. Dikarenakan rumah itu sudah lama kosong, Nanam pun menyuruh Nitan untuk membersihkannya. Mau tidak mau, Nitan pun harus melakukan apa yang Nanam perintahkan dikarenakan dia butuh bantuan dari Nanam. Saat Nanam melihat ke arah luar dari jendelanya, ternyata di sana ada ayahnya Nitan yang dari tadi mengikuti mereka. Ayahnya Nitan akan memastikan bahwa mereka memang tinggal bersama dan tidak berbohong. Melihat hal tersebut, Nitan pun mengatakan kepada Nanam kalau begini caranya dia tidak bisa pulang. Nanam pun mengatakan jangan pulang, kamu harus diam di sini kalau kebohonganmu tidak ingin terbongkar. Agar mereka bekerja sama dengan baik dan hidup bersama secara nyaman, mereka berdua pun membuat aturan secara bersama-sama dan saling menyetujuinya. Waktu bertemu dengan keluarga Nitan pun tiba. Di sana sebelum mereka masuk, mereka pun mengadakan dulu rundingan. Dia harus belajar cara berbicara kepada neneknya untuk mengenalkan Nanam, namun dengan cara berbohong. Akan tetapi sepertinya ini tidak akan berhasil karena Nitan tidak bisa berbohong. Dia terus-terus saja bersin. Melihat hal tersebut, Nanam pun langsung berinisiatif akan melakukannya sendiri daripada harus terbongkar kebohongannya gara-gara Nitan. Mereka pun akhirnya masuk dan menemui keluarganya Nitan. Di sana Nanam langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pacar dari Nitan. Nanam pun memberikan bingkisan kepada setiap keluarganya Nitan. Paman dan bibinya Nitan pun merasa senang telah diberikan bingkisan oleh Nanam. Akan tetapi neneknya Nitan sepertinya masih ingin menguji Nanam. Dia pun bertanya kepada Nanam, apa yang membuat Nanam ingin menjadikan Nitan sebagai kekasihnya. Nanam pun menjawab tanpa keraguan. Dia mengatakan dia mengagumi Nitan yang apa adanya. Dia pun ingin selalu bersama Nitan sekarang dan selamanya. Itulah yang dikatakan oleh Nanam kepada keluarganya Nitan.
Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nanam, neneknya pun berdiri mendekati Nanam. Selain terus memandangi Nanam dari dekat, neneknya pun melihat dan memegang wajah Nanam, lalu mengatakan bahwa dia setuju kalau Nanam menjadi pacar dari Nitan. Di sana sepertinya ayah Nitan merasa kecewa melihat neneknya Nitan setuju dengan pilihan anaknya. Nanam malah dijamu dan diberikan makanan secara khusus oleh neneknya. Pertemuan dengan keluarga Nitan pun selesai, mereka pun pulang. Di perjalanan mereka pun berbincang-bincang. Nitan mengatakan kepada Nanam bahwa Nanam adalah pembohong yang handal. Buktinya dia bisa meyakinkan keluarga neneknya. Akan tetapi Nanam mengatakan kepada Nitan apa yang dikatakan di keluarganya itu semua adalah kebenaran. Begitu kata Nanam kepada Nitan. Mendengar hal tersebut, Nitan hanya diam saja. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nanam, Nitan pun antara percaya dan tidak percaya kepadanya. Nanam pun berkumpul dengan teman-temannya yaitu The Jungle, dan dia berkata kepada teman-temannya bahwa dia tidak akan sering-sering bersama mereka dikarenakan dia mempunyai urusan lain. Teman-temannya pun mengatakan kepada Nanam bahwa sepertinya dia sedang menyukai seorang perempuan, akan tetapi Nanam malah mengelak. Dia mengatakan bahwa perempuan itu bukanlah tipenya. Nanam pun pulang ke rumahnya dan di sana sudah ada Nitan yang sedang membereskan rumahnya agar seperti pasangan sebenarnya. Dia sedang memasang foto mereka berdua yang diedit, namun editannya tidak seperti yang alami. Ini membuat Nanam protes kepada Nitan. Akhirnya Nitan pun berinisiatif untuk berfoto langsung bersama Nanam. Pada saat Nitan dan Nanam sedang berfoto, di sini Nanam merasa canggung terhadap Nitan. Memang sepertinya dia menyukai Nitan. Setelah mereka berfoto, Nitan pun mengajak Nanam untuk bermain game dan Nanam pun mau. Dia melakukannya juga. Nanam pun sampai ketiduran dan di sana ternyata Nitan sedang memasak untuknya. Saat Nanam bangun, Nitan pun memberikan makanan kepadanya, akan tetapi apa yang dia berikan kepada Nanam itu membuatnya trauma. Ternyata makanan tersebut mengingatkan Nanam pada masa kecilnya. Akan tetapi Nitan tidak mengetahuinya, dia malah memaksa Nanam untuk memakan makanan itu. Sampai Nanam pun marah kepada Nitan dan dia pun melemparkan piring yang dipegang oleh Nitan. Apa yang dilakukan oleh Nanam membuat Nitan terkejut. Dia tidak mengetahui Nanam akan semarah itu. Sampai akhirnya Nanam pun menyuruh Nitan untuk pergi dari rumahnya. Setelah kejadian itu, Nanam pun pergi ke Barendosvos dan dia bertemu dengan Petai. Nanam bertanya kepada Petai apa yang menjadikan alasannya meninggalkan semua kehidupannya yang dulu demi seorang wanita, dan Petai pun mengatakan kepada Nanam kehidupannya sekarang lebih baik dari yang dulu dikarenakan kehadiran dari Gel. Dan Petai pun menasehati Nanam bahwa kehidupannya harus berubah menjadi lebih baik lagi, tidak akan seperti ini selamanya, begitu kata Petai. Ternyata kisahnya Nanam waktu kecil sangat memilukan, di mana ayahnya adalah seorang penipu yang dikejar oleh polisi dan akhirnya semua harta yang dimilikinya pun harus disita. Apa yang dia alami waktu kecil selalu menghantui dalam mimpinya. Saat Nanam sedang bermimpi buruk, dia pun dibangunkan oleh Nitan. Dia bertanya kepada Nanam, apakah kamu baik-baik saja? Dan Nanam mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Akan tetapi di sana Nitan mengatakan apabila kamu tidak baik, lebih baik kamu mengatakannya tidak baik. Selain itu Nitan mengatakan kepada Nanam sebaiknya Nanam mengatakan apa yang menjadi ketakutannya. Dan dia pun siap untuk mendengarkan, begitu kata Nitan. Apakah Nanam akan menceritakan apa yang menjadi ketakutannya kepada Nitan?